Sahabat Jejak Lamkah, tentunya sudah mengenal tokoh kali ini. Dia adalah aktor dari Perang Jawa yang meletus sejak tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Jawa menjadi salah satu bagian perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Bagi orang-orang Jawa, khususnya di Surakarta maupun Yogyakarta, masa-masa itu memperlihatkan semakin merosotnya tatanan Jawa, khususnya di dalam keraton. Ditambah lagi campur tangan Belanda yang tidak terkendali semakin memperparah keadaan. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial memang pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi. Perlawanannya mendapatkan dukungan rakyat dan juga keterlibatan yang cukup besar dari kalangan istana, yang menunjukkan bahwa dia mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial masyarakat dan kerajaan pada masa itu. Pemberontakan ini merupakan peristiwa perlawanan pertama kali yang dihadapkan kepada pemerintah kolonial Belanda yang berhasil mengubah wajah Jawa hampir secara keseluruhan. Strategi dan pengorbanan yang diberikannya memang tidak dapat diragukan lagi, meskipun pihaknya akhirnya berhasil dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, peristiwa ini telah berhasil menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme dalam diri masyarakat Jawa. Gramedia Literasi Home Biografi Pangeran Diponegoro, latar belakang kehidupan dan perannya dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Biografi Pangeran Diponegoro, latar belakang kehidupan dan perannya dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Biografi Pangeran Diponegoro, latar belakang kehidupan dan perannya dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Written by Fandi. Biografi Pangeran Diponegoro, sahabat Gramets, tentunya sudah mengenal tokoh kali ini. Dia adalah aktor dari Perang Jawa yang meletus sejak tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Jawa menjadi salah satu bagian perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Bagi orang-orang Jawa, khususnya di Surakarta maupun Yogyakarta, masa-masa itu memperlihatkan semakin merosotnya tatanan Jawa, khususnya di dalam keraton. Ditambah lagi campur tangan Belanda yang tidak terkendali semakin memperparah keadaan. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial memang pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi. Perlawanannya mendapatkan dukungan rakyat dan juga keterlibatan yang cukup besar dari kalangan istana, yang menunjukkan bahwa dia mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial masyarakat dan kerajaan pada masa itu. Pemberontakan ini merupakan peristiwa perlawanan pertama kali yang dihadapkan kepada pemerintah kolonial Belanda yang berhasil mengubah wajah Jawa hampir secara keseluruhan. Strategi dan pengorbanan yang diberikannya memang tidak dapat diragukan lagi, meskipun pihaknya akhirnya berhasil dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, peristiwa ini telah berhasil menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme dalam diri masyarakat Jawa. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Ibunya merupakan seorang garwa ampeyan, selir, bernama R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Ketika dilahirkan, Diponegoro diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Haryadipanegara. Menjelang dewasa, Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Dia beralasan bahwa posisi ibunya bukanlah seorang istri permaisuri. Hal itulah yang membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga tertarik kepada masalah-masalah keagamaan daripada masalah pemerintahan keraton. Itulah yang membuatnya dapat membaur dengan rakyat. Dia lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, daripada tinggal di keraton. Diponegoro mulai menaruh perhatian kepada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V yang saat itu baru berusia 3 tahun. Dikarenakan masih kecil, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Pati Danureja IV dan residen Belanda.
Dia tidak menyetujui cara perwalian seperti itu, sehingga melakukan protes. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Tindakan tersebut diperparah dengan beberapa kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Jojonegoro, terdapat pembelokan sejarah di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda mengenai penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro. Dia disebutkan merasa sakit hati terhadap pemerintahan kolonial Belanda dan keraton, yang menolaknya menjadi raja. Perlawanan yang dilakukan sebenarnya disebabkan karena dirinya ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Keputusan dan sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, GPH Mangkubumi, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, dia menyatakan bahwa perlawanannya adalah Perang Salib, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat Perang Salib yang dikobarkannya membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempurannya mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya.